saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana saja kita berada, selamat bertemu kembali dengan kami. Apa kabar saudara? Ya, tentunya kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan bahwa kabar kita semua dalam kondisi luar biasa bersama dengan Tuhan. Saudara, apapun situasi hidup kita saat ini, apapun kondisi yang sedang kita jalani, kita tetap akan berkata, kalau kami hidup sampai hari ini, kalau aku ada sampai hari ini, semua karena kasih, pertolongan, dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya, luar biasa bersama dengan Tuhan. Selama 1 bulan ini saudara, di bulan Oktober 2023, kita sudah mendengarkan khotbah-khotbah dari kami, renungan kebenaran firman Tuhan dengan tema kuat di dalam Tuhan. Ya, sehingga apapun keadaan yang ada, kita tetap akan berjalan di dalam kekuatan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama pada saat ini kita siapkan hati kita. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang selalu saya sampaikan bahwa kebenaran firman Tuhan akan memberikan kita kuat senantiasa sehingga kita akan dapat bertahan melawan ataupun menghadapi seluruh keadaan hidup yang ada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati semua saudara-saudaraku yang mendengar, yang menonton, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pada saat ini. Berkati kami semua, ambil alih tempat ini, ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih tentang kuat di dalam Tuhan. Ya, situasi dan kondisi yang ada sedang dihadapi oleh dunia hari ini, di mana kita berada, dunia di mana kita tempati, baik di desa, di kota maupun di pedalaman, ya, situasi semakin hari semakin tidak baik. Kabar menggemparkan sana sini, ya, membuat kita seakan-akan kita sedang dalam kondisi yang terancam oleh karena situasi yang ada. Peristiwa dari satu tempat ke tempat yang lain belum selesai, datang lagi peristiwa yang lain. Ya, berita kematian silih berganti. Tadi pagi pun saya dikagetkan ketika saya membuka handphone saya dan saya melihat bahwa ada salah seorang teman kami, ya, sahabat yang melayani Tuhan juga harus kembali menghadap panggilan Bapa di sorga melalui peristiwa kematian. Siapa yang menyangka itu? Tidak ada yang menyangka, karena memang kematian itu ada dalam kedaulatan Tuhan, ya. Kemelaratan, kemiskinan, peperangan, bencana alam, ya, dunia ini saya pernah sampaikan dalam khotbah-khotbah yang ada, yang sudah ditonton, bahwa kita sedang berada dalam situasi kita sedang digoncangkan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyikapi seluruh situasi yang ada tidak lain dan tidak bukan kita datang kepada Tuhan, ya. Kalaupun mungkin kita berkata bahwa aku kuat hari ini, aku sehat hari ini, ya, aku punya segala-galanya, aku tidak perlu Tuhan, ya. Tetapi saudara, kalau kita melihat, menghadapi situasi yang sulit, situasi yang sukar, situasi yang tidak menentu hari ini, yang semakin hari semakin tidak baik karena memang itu penggenapan firman Tuhan, maka kita akan terus datang mencari Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu mari kita buka dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya mengambil
satu ayat saja yang akan kita renungkan secara bersama-sama. Dari Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, itu janji firman Tuhan, janji Tuhan yang disampaikan kepada Yesaya sebagai hamba Tuhan, ya, kepada Israel. Di sini disebut Israel sebagai hamba Tuhan, ya. Yesaya sebagai pemimpin, seorang nabi yang dipercayakan Tuhan untuk dapat memimpin bangsa Israel di tengah-tengah situasi pembuangan pada waktu itu, ya. Israel merasa kelelahan, keletihan, kebingungan, ya. Yesaya terus memberikan kepastian pengharapan bahwa hanya Tuhan yang sanggup, Tuhan di atas Allah, semesta alam, pencipta segala-galanya. Hanya Dia yang mampu mengeluarkan bangsa Israel dari situasi ketika mereka ada di negeri pembuangan, yaitu di Babel pada waktu itu. Tidak ada yang lain, ya. Di sini bahwa Tuhan Allah telah menyampaikan bahwa akan ada bangkit seorang penebus, ya, dari kaum Israel itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab adalah sumber utama kebenaran yang mutlak, ya, sumber kebenaran yang mutlak bagi orang Kristen, bagi orang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, ya. Tidak ada yang lain. Ini sumber paten, tidak ada, tidak bisa terbantahkan, ya, sumber kebenaran yang mutlak. Karena apa yang terjadi dari dahulu, dari sejak penciptaan sampai kita yang ada di zaman akhir ini, sudah ada tertulis di sini dan itu tergenapi. Makanya disampaikan itu sebagai sumber kebenaran. Nah, oleh sebab itu menyikapi situasi yang kacau balau yang ada di luar sana, yang ada di sekitaran kita, jika kita membaca Alkitab, jika kita mempelajari Alkitab, mempelajari firman ini, kita sudah akan tahu. Kita tidak akan menjadi kebingungan, kita tidak akan menjadi risau, kita tidak akan menjadi kecewa dengan semua situasi yang ada. Memang janji Tuhan dalam Alkitab itu banyak sekali. Bahkan disebut beribuan janji Tuhan bagi orang-orang yang sungguh percaya, takut, taat, ya, hidup di dalam kebenaran itu. Ada sumber yang mengatakan bahwa janji Tuhan itu ada 3.573, ada ya sumber yang mengatakan sekitar 5.467, bahkan lebih dari 7.000. Bagi saya, bagi kita orang percaya, jumlah itu tidak menjadi persoalan, tidak akan kita persoalkan atau kita permasalahkan. Tetapi dalam hal ini Petrus mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Amin. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Ya, dapat kita saksikan saudara. Janji Allah, ya, yang tidak pernah diingkari. Contoh, ya, benda-benda alam semesta yang diciptakan Tuhan. Itu benda-benda angkasa yang diciptakan oleh Tuhan dari ribuan tahun yang lalu. Contoh matahari. Ya, matahari tidak pernah terbit jam 6 kah, ya, tidak pernah lewat dari jam yang sudah biasanya matahari terbit, kita lihat, ya. Tetapi matahari itu dari dulu sejak penciptaan sampai hari ini dia tetap di jam yang sama, tetap di setiap pagi. Tidak pernah matahari itu terbit di siang hari atau dia terbit di sore hari, tidak pernah. Itu salah satu bukti janji Tuhan yang tidak pernah diingkarinya. Ini secara umum hendak memberikan gambaran kepada kita semua, ya, bahwa
betapa kuatnya jika Tuhan yang berjanji. Ya, pada malam hari ya kita lihat ada bintang-bintang, tidak pernah alpa ya. Di jam-jam yang sudah ada bintang itu keluar, dan matahari itu sendiri saudara ya, dia pasti akan terbenam di pukul sekian, dan itu tetap ada secara rutin, secara kontinu di setiap hari, tidak pernah alpa ya, untuk matahari itu bersinar dari pagi hari dan dia terbenam pada sore hari. Begitu juga dengan siang ya, tidak pernah ada dalam satu hari itu ya, dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi, itu situasi malam terus ataupun situasi malam terus, tidak ada. Itu yang Tuhan sudah janjikan. Masih banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah digenapi, yang sudah terjadi di dalam hidup pribadi kita maupun kehidupan kita setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesaya 41 ayat yang ke-10 jelas sekali tadi sudah disampaikan bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya, ada dua hal penting yang di dalam kehidupan kita, baik Nabi Yesaya maupun bangsa Israel sampai kepada kita yang hidup di hari ini, gereja Tuhan yang ada hari ini. Ketika kita menjalani hidup ini, menjalani betapa banyaknya tantangan, betapa banyaknya pergumulan, betapa banyaknya hal-hal yang membingungkan, hal-hal yang menindih, beban-beban yang ada dalam hidup ini ya. Itu ada dua hal janji. Yang pertama, jangan takut. Itu penegasan ya, itu perintah, sebuah penegasan, sebuah perintah ya, semua statement yang disampaikan ya, yang disampaikan kepada Nabi Yesaya dan dilanjutkan bahwa jangan takut ya. Memang perasaan takut ini adalah sebuah perasaan rasa yang memang diciptakan, diberikan Tuhan kepada setiap kita manusia. Karena kalau sudah tidak ada rasa takut, maka berbahaya juga hidup kita. Ya, kalau tidak ada rasa takut ya. Orang kalau tidak punya rasa takut, maka dia akan sembrono ya, tidak berpikir panjang apapun yang dia lakukan. Ya, kalau dia mau mencuri ya dia mencuri, dia tidak takut ya. Kalau dia mau berkelahi ya dia berkelahi, tidak merasa takut. Kalau dia akan membuat kejahatan ya, berniat jahat ya, merampok, membunuh, selingkuh dan lain-lain sebagainya ya, yang terjadi ya, tidak setia kepada pasangannya, hidup berantakan dan lain-lain sebagainya, dia tidak takut, tidak ada rasa takutnya, itu berbahaya juga ya. Saya menyampaikan ini sebab pengalaman-pengalaman hidup, yang pengalaman dalam bekerja ya. Jika boleh saya harus bagikan pengalaman ini yang berkaitan dengan rasa takut ya, dengan rasa takut. Ketika saya terpilih menjadi kepala desa pada tahun 2016, waktu itu di akhir pada bulan Desember, kalau iya November, 9 Desember ya, sedikit kesaksian. Saya merasa takut saudara. Ketika saya terpilih saya takut. Terus terang saya bilang saya takut. Kenapa saya takut? Saya belum pernah mencoba ya akan menjadi seorang pemimpin ya, seorang pimpinan di dalam sebuah komunitas desa ya. Kalau kita memimpin, kupikir juga waktu itu yang memberi penguatan yang luar biasa dalam hidup saya secara pribadi, perenungan bahwa ya kalau kita bisa memimpin jemaat, tentunya kita bisa memimpin komunitas masyarakat. Itu yang memberikan penguatan, dan saya merasa bahwa inilah yang Tuhan taruh dalam hati saya pada waktu itu. Saya takut, aduh bagaimana ini kira-kira ya, saya akan memimpin sekian banyak orang dengan karakter yang berbeda, dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Dan tentunya ini akan berlainan rasanya ketika bagaimana saya melakukan pelayanan dan pengabdian di dalam tembok gereja. Dan hari ini saya harus, waktu itu saya harus keluar melakukan pelayanan ya secara nyata
betul-betul keluar dari tembok gereja dan ada hidup dengan masyarakat dan betul-betul merasakan ya bagaimana ini. Ya kalau di gereja, dalam khotbah-khotbah, dalam perenungan, dalam pelayanan, saya sering menyampaikan misalnya tentang kasih. Ya, contoh tentang kasih. Tetapi ketika saya menjadi kepala desa, saya tidak hanya akan mampu berkata bahwa kasih, hanya saya menyampaikan saja tanpa saya harus memberi solusi bagaimana supaya kasih itu dirasakan. Saya harus berjuang bagaimana caranya supaya masyarakat bisa, ya contohnya harus ada bantuan untuk makanan mereka, perumahan mereka, dan masih banyak yang lain. Ketika itu saya merasa takut karena saya seorang perempuan yang berbadan mungil ini, ya. Kemudian saya baru satu-satunya perempuan selama desa saya dibuka dan berdiri, baru kali itu ada seorang kepala desa perempuan. Jadi saya juga ketakutan waktu itu. Ketakutan, kebingungan mau bikin apa. Ya, tapi berjalannya waktu saudara, belum dengan tantangan-tantangan kiri kanan, ya, serangan-serangan yang namanya politik, ya, serangan-serangan yang datang itu, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, saya sendiri waktu itu saya tidak akan kuat. Saya akan angkat tangan dan saya akan menyerah, saya tidak mau. Ya, sebagai seorang perempuan, pemimpin perempuan. Tetapi pada waktu itu saya bersyukur karena Tuhan menaruh rasa takut di dalam hati saya. Ya, Tuhan menaruh rasa takut. Saya takut dalam pengertian takut untuk melakukan hal-hal yang contoh yang tidak dalam ada di dalam aturan, jangan itu dilaksanakan. Ya, jangan. Bagaimana saya harus mengelola keuangan desa yang sangat besar? Ya, bagaimana saya harus mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan, ya, yang lain dan lain-lainnya itu berdasarkan rasa takut akan Tuhan. Ya, bisa saja saudara kalau tidak ada rasa takut dalam hati saya, bisa saja saya korupsi. Ya, bisa saya mengambil yang bukan bahagian saya, ya itu bisa saya atur semua. Tetapi rasa takut ini itu yang menguasai lebih besar. Kalau manusia mungkin saya bisa bersembunyi pada waktu itu, ya, saya bisa bersembunyi. Tetapi kepada Tuhan saya tidak akan bisa bersembunyi. Walaupun saya tidak melakukan hal-hal namanya juga serangan-serangan yang ada, ya, tantangan-tantangan yang ada. Kerap kali saya harus difitnah, saya harus dikatakan seorang koruptor, ya, dan lain-lain sebagainya yang menyakitkan pada waktu itu. Tapi saya selalu bilang dalam diri saya sendiri bahwa saya tidak akan melakukan apa yang tertulis dalam aturan itu. Saya akan berusaha semampu saya untuk tidak melanggar. Dan puji Tuhan saudara, saya menyelesaikan masa jabatan selama 6 tahun. Ya, sebagai seorang pemimpin desa, sebagai seorang kepala desa perempuan yang ada di wilayah kami di sini, itu bisa saya selesaikan dengan baik. Dan memang tidak sempurna, memang ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi tetap berusaha untuk bisa bekerja semaksimal mungkin. Itu salah satu mungkin kesaksian yang bisa saya bagi berkaitan dengan rasa takut. Jika saya tidak memiliki rasa takut yang Tuhan taruh dalam hati saya, ya saya bisa memanfaatkan kewenangan, kekuasaan yang saya miliki hari itu. Apa yang saya mau bikin semau saya bisa saja. Tetapi saya paling takut sekali jika suatu waktu ketika saya diaudit, saya harus memakai jaket orange atau rompi orange. Saya takut sekali. Dan inilah rasa takut inilah yang harus kita miliki. Tidak semua harus seperti saya, tidak, saudara, ya. Tidak semua harus seperti saya. Tetapi apapun kondisi yang kita alami, bagaimana situasi dari saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Mungkin kita sudah gerah, kita sudah sesak, kita sudah tidak berdaya, kita sudah angkat tangan, sudah mau menyerah dengan keadaan, dengan kondisi
dengan pergumulan, dengan doa bertahun-tahun, sudah berpuasa, sudah berdoa sampai jungkir-jungkir ke mana itu, sampai jidatnya sudah sampai di lantai, ya sudah menangis ya. Tapi saya selalu bilang, kita jangan cengeng menjadi orang percaya. Ya jangan kita cengeng. Kita harus punya keyakinan, iman, pengharapan bahwa ini salah satu janji dari Tuhan. Jangan takut. Jangan takut menghadapi apapun juga. Ya jangan takut. Kondisi yang tidak baik sekalipun, ya kita harus tetap berkata bahwa jangan takut untuk berhadapan dengan semuanya, karena ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Kemudian yang kedua, jangan bimbang. Ya bimbang di sini, ya jangan kita merasa takut, ya karena kenapa? Itu berarti kita akan diberi perlindungan dari Tuhan. Ya, kita membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Situasi yang menakutkan seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan bimbang. Ya bimbang ini di sini dapat dilihat pengertiannya di sini bahwa kita jangan gampang kecewa kepada Tuhan. Ya, namanya orang kalau bimbang, ya orang kalau mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya biasanya kita seperti itu. Ya aduh, jangan-jangan nanti seperti ini. Ya kita mengalami kebimbangan. Jangan-jangan nanti anak saya seperti ini. Jangan-jangan nanti bisnis saya seperti ini. Kita sudah mulai memikirkan hal-hal yang buruk yang akan terjadi, ya yang akan terjadi. Jadi kita jangan cepat kecewa dengan Tuhan. Apapun itu keputusan Tuhan, ya Tuhan yang paling tahu ya kadar kemampuan kita, ya. Oleh sebab itu jangan bimbang. Jika anginnya ke kanan, kita ke kanan. Jika anginnya besar ke kiri, kita ke kiri. Jangan. Harus mantapkan langkah. Ya, keyakinan kita tidak boleh redup. Tidak boleh apa? Suam-suam. Tidak boleh kalau macam lampu biasa, kita lihat itu remang-remang. Tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa menghadapi situasi, kondisi hidup hari ini. Ya, jangan bimbang, jangan takut. Apapun situasi yang ada. Memang ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah menghadapi satu saja persoalan kita. Kalau kita tidak bersama dengan kekuatan Tuhan, kita empot-empotan. Bukan cuma empot-empotan, ya. Kita babak belur, ya. Kita putus asa. Kita akan melakukan tindakan-tindakan mengambil alih, ya, kekuasaan Tuhan. Ya, satu persoalan saja. Kita bisa gila, bisa depresi, ya, bahkan bisa bunuh diri, ya seperti itu jika kita tidak bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu jika dua hal ini kita miliki, ya jika kita tidak takut menghadapi bangsa Israel, ya dianjurkan supaya jangan takut menghadapi apapun situasi yang ada di negeri pembuangan pada waktu itu. Ya, jangan takut, jangan bimbang, percaya kepada satu Allah. Jangan percaya kepada Allah-Allah lain. Nah, kita biasa sebagai orang percaya, kita percaya Tuhan. Tapi kalau sudah dalam kondisi kritis, pergi panggil sana, ada itu apa? Itu bapak-bapak di sana, atau opa-opa di sana, atau kain-kai kalau orang Poso bilang, ya. Kalau ini panggil opa-opa untuk datang dulu, tiup-tiup sadiki dulu. Ya tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Ya kita harus pastikan betul-betul supaya dalam situasi apapun yang sedang kita alami biasa, ya dalam pengambilan keputusan, pastikan bahwa Tuhan sanggup. Ya Tuhan sanggup. Ya ada janji yang akan kita dapat, sama seperti orang Israel, sama seperti Yesaya. Ada janji. Ya janji yang akan Ia berikan, Tuhan Allah akan berikan ketika kita tidak menjadi takut, ketika kita menjadi bimbang. Kita melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan, Ia akan menolong. Itu janji yang pertama, Dia akan menolong. Dia akan menolong, ya. Bayangkan luar biasa. Kita sudah merasakannya bagaimana kita dalam situasi yang sulit, ya situasi misalnya besok ya anak sekolah sudah harus bayar uang sekolah, ataupun juga mungkin kita kehabisan bahan makanan,
ya, ataupun mungkin kita harus membayar hutang, ya, dikejar-kejar. Ini ada batasan waktunya. Nah, seperti itu. Tiba-tiba dalam kondisi terjepit seperti itu, ada saudara kita, ya, Tuhan buka jalan melalui orang-orang tertentu untuk dapat menolong kita. Itu bagaimana perasaan kita, saudara? Bagaimana perasaan kita, saudara? Tentunya kita akan bersuka cita, kita akan lebih percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan. Makanya jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita so rohani, jangan pernah kita berkata bahwa aku kuat, ya, saya kuat, saya mampu menyelesaikan persoalanku dengan kekuatanku sendiri. Jangan. Tuhan pasti tolong, ya, peristiwa-peristiwa hidup. Yang kedua, ia akan meneguhkan. Kalau dia sudah tolong, dia akan teguhkan, dia akan tetapkan, ya, dia akan mantapkan hati kita, dia akan mantapkan hati kita. Sama ketika kita harus memilih pasangan hidup, ketika kita harus memilih suami, memilih istri, ya, itu kita sampai pada satu titik di mana kita teguhkan bahwa orang ini adalah pilihan yang tepat yang Tuhan sudah berikan, ya. Itu biasa dalam memilih pasangan hidup kita, itu contohnya, ya. Nah, jadi banyak contoh-contoh yang lainnya yang berkaitan dengan bagaimana Tuhan meneguhkan janjinya. Kalau dia sudah menolong, bayangkan dia sudah teguhkan lagi, itu tidak akan goyah, ya. Sama kalau kita lihat, kalau kita mau buat pondok, ya, tiangnya itu betul-betul harus ditancapkan sehingga tiangnya itu teguh berdiri. Jadi mau datang angin kencang sekalipun itu tidak akan roboh, ya, karena tiang yang ditancapkan itu teguh berdiri di tempat yang tepat, seperti itu. Kemudian Tuhan Allah berjanji akan memegang kita dengan tangan kanannya. Tangan kanan adalah simbol kekuatan yang luar biasa, simbol kekuatan yang luar biasa, ya. Dia akan pegang, ya, dia sudah teguhkan, dia pegang, dia tolong, dia angkat kita, dia bantu kita, dia berikan solusi, dia berikan jalan keluar, dia teguhkan hati kita supaya kita tetap berpegang teguh pada janjinya. Kemudian dia pegang kita. Luar biasa, saudara, luar biasa. Ini janji Tuhan, dia pegang kita. Nah, oleh sebab itu kalau Tuhan sudah pegang, jangan kita menggelepar-lepar untuk keluar, mencak-mencak untuk bisa keluar, jangan. Atau mungkin kita masih berteriak-teriak, tolong saya, pegang saya, jangan. Kalau Tuhan sudah yang pegang. Semua kita punya pengalaman iman, bagaimana Tuhan tolong, bagaimana Tuhan kasih teguhkan kita punya hati, kita punya iman, kita punya kepercayaan, dan bagaimana Tuhan memegang kendali kehidupan kita dan di setiap waktu. Dan akhirnya apa yang akan kita peroleh juga? Janji kemenangan. Ya, ketika Tuhan yang tolong, Tuhan yang teguhkan, Tuhan yang pegang kita, ya, dia pegang kita, dia bawa kita, dia tuntun kita, dia topang kita, itu dia bawa kepada sebuah kemenangan. Walaupun mungkin kemenangan itu yang akan kita capai, ya, yang akan kita capai itu harus melalui tahap demi tahap, ya. Lihat itu bangsa Israel, ya, yang akan ditempuh hanya 40 hari, ya, itu ditempuh sampai 40 tahun, berputar-putar. Nah, bukankah kehidupan kita juga seperti itu? Bukankah kehidupan dalam kita menjelajah di dunia yang fana ini, bukankah kita juga mengalami seperti itu? Ya, kerap kali kita jatuh bangun, ya, menjalani semua keadaan yang ada. Kerap kali kita harus dituntut bagaimana hati kita, pikiran kita, tingkah laku kita, mulut kita, perkataan kita, itu harus mengalami sebuah proses untuk mencapai sebuah kemenangan. Tidak ada kemenangan yang didapatkan dengan dia harus duduk-duduk diam, melipat tangan. Tidak ada. Ibaratnya seorang yang akan turun di medan pertempuran, turun di medan pertandingan, perlombaan. Kita lihat kalau orang main sepak bola, ya, saya ya kebetulan bersama dengan teman-teman, ya, yang ada di tempat ini, ya, kita ada membina anak-anak sepak bola,
ya dari umur sekian. Itu saudara harus kami persiapkan jauh-jauh hari. Mereka harus dikarantina, mereka harus diberi makan sehat, mereka harus diedukasi, diberi penyuluhan, diperiksa kesehatannya, ya latihan fisik, itu lari-lari, kemudian latihan fisik yang lainnya, latihan bagaimana harus mengelola emosinya mereka. Itu ketika mereka harus turun di pertandingan, tidak langsung turun harus langsung bermain di tempat pertandingan, tidak, itu pasti dia akan kalah karena dia tidak punya tidak punya persiapan mentalnya, persiapan emosionalnya, persiapan fisiknya, itu tidak cukup. Demikian juga dalam pertandingan iman kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi untuk mencapai sebuah kemenangan itu membutuhkan sebuah perjuangan. Kita harus berjuang karena kita hidup di dunia ini itu seperti sebuah pertandingan atau perlombaan. Iya. Itu Rasul Paulus menyampaikan bahwa berbahagialah kita yang sudah mengakhiri masa pertandingan kita di dunia. Ya, pertandingan kita telah selesai. Kita telah mencapai garis finish ya di dunia ini. Jadi kita berjuang, tidak hidup seenaknya kita, tidak hidup menurut mau kita. Tidak bisa seperti itu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari apapun keadaan kita hari ini, mungkin kita berpikir bahwa kita tidak mampu lagi. Mungkin kita berpikir sudah sampai di sini perjalanan hidup saya. Saya menyerah Tuhan, saya tidak mampu lagi. Saya juga yang menyampaikan firman ini, ya saudara, melewati semua itu. Ya jangan dibilang ketika orang sudah dekat dengan Tuhan dia akan bebas dari hal-hal seperti tidak. Ya, oh kalau kita sudah dekat dengan Tuhan kita diberkati terus, kita akan sehat terus, kantong kita akan tetap penuh terus, kita tidak akan pernah bermasalah dengan anak-anak, tidak akan pernah bermasalah dengan suami, rumah tangga kita akan aman-aman, ya, pekerjaan kita akan berhasil dan lain-lain sebagainya. Kondisi-kondisi buruk, oh tidak saudara, justru kita dekat dengan Tuhan, ya itu karakter kita terus dimurnikan, sampai kita mengkilat, sampai kita betul-betul menghasilkan hasil serupa dengan Tuhan. Itu tidak mudah, saudara. Itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Saya rasa itu semua sampai hari ini juga ketika saya bicara ini. Tapi selalu ketika saya hendak menyampaikan firman Tuhan ini, saya memotivasi banyak orang di luar sana. Ya, saya memotivasi anak-anak, saya memotivasi keluarga, memotivasi diri saya sendiri. Ayo, mari kita bersama dengan kekuatan Tuhan. Pesan firman Tuhan pada hari ini, menghadapi situasi apapun juga, menghadapi tantangan, persoalan, pencobaan, ya, kekacauan yang sedang terjadi, goncangan yang sedang terjadi, air mata yang tidak pernah berhenti-henti, ya, sampai berdoa sampai sudah harus jungkir balik, sampai setiap saat tidak ada bolong waktunya menghadap Tuhan, berteriak kepada Tuhan, cari Tuhan, saudara, ya, cari Tuhan dan kekuatannya. Itu jangan kita takut, kemudian jangan kita bimbang, betul-betul rekatkan kepercayaan kita. Itu memang sulit, saudara, apa yang saya sampaikan ini. Tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan itu luar biasa. Itu tidak mudah, ya, tidak mudah, tidak gampang untuk kita akan mengatakan tidak. Tapi terus kita minta kepada Tuhan. Ketika kita berani mengambil sebuah sikap takut sama Tuhan, kita tidak bimbang, sama seperti Yesaya, sama seperti bangsa Israel, maka janji itu pasti, kalau Tuhan yang berjanji, itu tidak akan ada yang bisa tidak digenapi, ya. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati semua janjinya. Ingat, semua janjinya dalam hidup kita. Bagaimana kita akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita? Itu dikembalikan kepada kita semua, ya. Baca firman, berdoa, lakukan hal-hal yang benar, ya, lakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini, ya, berdamai, dan banyak lagi yang harus kita lakukan.
berjanji Ia akan tolong di apapun kondisimu hari ini. Ia akan teguhkan iman percayamu apapun situasi sulit yang sedang kamu hadapi. Dan Ia akan pegang tanganmu dengan tangan kanannya. Haleluya, luar biasa. Dan Ia akan membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Saudara, mungkin engkau berkata bahwa aku tidak mampu lagi. Saya menyerah dengan situasi ini. Saya pasrah dengan situasi ini. Saya tidak kuat lagi. Saya akan lari kepada kekuatan yang lain. Ingat, jangan lakukan itu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Hanya bersama dengan kekuatan Tuhan, kita akan mampu menjalani semua kondisi yang ada, apapun situasi kita hari ini. Ingat sekali lagi, kekuatan itu hanya ada dalam tangan Tuhan, apapun kondisi yang sedang kita jalani hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan saat ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan pada saat ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan, berkati semua saudara-saudaraku. Apapun pergumulan mereka, tantangan, pencobaan, apapun keadaan mereka, mari Tuhan tolong mereka. Pegang tangan mereka, teguhkan iman percaya mereka, dan bawa mereka pada sebuah kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih banyak. Berkati hamba-Mu, berkati semua sahabat-sahabat onlineku yang menyaksikan video ini akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami terus meminta dukungan dari semua sahabat-sahabat, semua jemaat Tuhan yang terus dengan setia. Terima kasih banyak sudah mengikuti video kami di YouTube channel Dian Ministry. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih banyak karena saudara-saudara sudah memberi waktu, duduk, diam, dan menyaksikan khotbah-khotbah kami, mendengar khotbah-khotbah kami. Jika saudara usaha saudara terus diberkati, kesehatan, keluarga, pekerjaan, karir, dan lain sebagainya terus akan diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dukung terus kami melalui tonton video kami, like, dan komen, serta jangan lupa untuk subscribe, share, bagi kepada saudara-saudara yang lain, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang dikuatkan dengan pelayanan ini. Ya, jika ada yang mau didoakan, ada yang mau dikonseling, kami tetap menunggu di kolom komentar. Kami akan menjawab jika kami mampu menjawab, dan mari terus kita lakukan komunikasi yang baik bersama dengan kami. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.